tahun 1971, $1 itu cuma sekitar Rp415. Tapi sekarang nyatanya sudah lebih dari Rp17.500. Nah, atau artinya rupiah itu sudah melemah lebih dari 4.000%. Lalu apakah kita mesti panik? Apakah kita mesti masa bodoh aja? Atau kita mesti pindah ke desa nih, supaya ya katanya sih nggak terdampak ya? Atau ini justru merupakan peluang emas nih buat kita? Nah, saksikan terus ya video ini sampai habis. Sebagian dari kita mungkin ada yang masih berpikir bahwa dolar naik itu tidak berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari ya. Secara literal sih ya memang ya, kalau misalnya kita beli gorengan nih kan pakai rupiah. Petani di desa beli pupuk juga pakai rupiah. Warung juga nggak terima dolar kan, apalagi Bitcoin. Nah, tapi masalahnya nih ekonomi modern itu saling terhubung ya satu sama lain. Karena meskipun kita nggak pegang fisiknya dolar, banyak barang kita tuh yang justru itu diam-diam ada komponennya atau ada pengaruhnya dari dolar juga. Contohnya nih, gandum ya. Gandum itu untuk mie dan roti. Nah, itu kan impor. Lalu BBM. BBM diimpor juga. Pakan ternak impor. Obat-obatan, komponen elektronik, atau nggak usah jauh-jauh deh ya, misalnya kedelai nih untuk tempe, nah itu kan juga impor ya, belinya pakai dolar. Emang sih kok tempe nggak pakai kedelai lokal ya? Ya karena kedelai lokal itu harganya kurang bisa bersaing dengan kedelai impor, membudidayakannya juga sulit dan butuh lahan yang besar, makanya lebih gampang tuh ya impor saja, impor kedelai ya. Meskipun kita waktu itu pernah swasembada kedelai ya, tahun 90-an awal. Nah, mudah-mudahan nih ya ke depannya kita bisa swasembada lagi nih kedelai supaya nggak usah impor-impor lagi ya. Lalu pupuk nih. Pupuk itu kan ada yang urea, ada yang NPK. Nah, yang NPK ini nih, bahan bakunya itu masih impor. Kalau harga pupuknya ngikuti harga pasar, petani teriak-teriak lah, harga pangan mahal. Nah, kalau pakai pupuknya disubsidi, nah yang subsidi kan pemerintah, pakai APBN. APBN tuh nanti membengkak. Nah, pemerintah itu nutupnya dari mana? Bisa dari pajak. Nah, pajaknya ditingkatkan nih. Jadi apa-apa dipajakin. Pajak inilah, pajak itulah. Dan ujung-ujungnya harga barang juga naik ya. Jadi ya muter-muter aja di situ. Intinya, ketika dolar naik, efeknya itu bisa merambat kemana-mana. Bisa ke biaya hidup, meskipun tidak secara langsung, ataupun bisa pelan-pelan. Tapi yang nggak di desa, nggak di kota, ya semua akan merasakan dampaknya. Lalu jika rupiah melemah terus nih, andaikan sampai 20.000 ke atas lah, apakah akan terjadi kolaps? Atau negara akan bubar seperti tahun 98, tenang dulu nih. Karena konteksnya sangat beda ya. Kalau dulu kan tahun 98 itu banyak bank yang kolaps ya. Inflasi meledak. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Rupiah jatuh dari kurs waktu itu 2.500 sampai melesat jadi 15.000 rupiah terhadap dolar ya. Jadi itu naik sampai 600% ya, naik sampai 600%. Sedangkan kalau sekarang semenjak COVID paling naiknya itu hanya 130-an%. Jadi berbeda ya. Dulu juga cadangan devisanya kita menipis, tapi sekarang cadangan devisa kita banyak. Inflasi juga masih jauh lah dibandingkan tahun 98. Nah, bagaimana dengan negara-negara lain nih? Jadi majalah Forbes ya, atau Forbes ya kita bacanya, di awal Mei itu mempublikasikan ada 10 negara dengan kurs mata uang terlemah di dunia. Dan sayangnya nih Indonesia masuk ke urutan nomor 5.
Di mana urutan nomor 1 adalah Iran. Di mana $1 itu sama dengan 1,3 juta rial Iran. Ya. Bayangin, kalau kita kan masih 17.000 nih. Nah, di nomor 3-nya itu ada Vietnam. Vietnam itu mata uangnya sekitar 27 ya. 7.000 dong Vietnam ya. Tapi Vietnam itu unik nih. Jadi ekonominya justru ngebut. Mata uangnya lebih lemah dari kita, tapi ekonominya justru lebih tinggi dari kita. Pertumbuhannya itu 8%, sedangkan kita hanya 5%. Ekspornya juga tahun 2023 itu lebih tinggi dari kita ya. Dia 400 miliar US dollar, sedangkan kita hanya 200 miliar US dollar. Nah, itu sangat beda jauh. Sebagian analis berpendapat bahwa di Vietnam itu fokusnya adalah manufaktur, sedangkan di Indonesia itu adalah fokusnya ke tambang atau sumber daya alam. Jadi kalau sumber daya alam itu kan tergantung harga komoditas di dunia. Kalau harga komoditas dunia anjlok, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut anjlok. Ada juga yang bilang nih, kalau Vietnam itu justru sengaja menjaga kursnya tetap lemah supaya produk-produk di Vietnam itu memiliki daya saing untuk ekspor. Jadi gampang diekspor karena produk-produknya murah. Nah, ini juga pernah dilakukan oleh Cina ya di sekitar tahun 2000 sebelum Covid lah. Nah, bahkan Cina dan Vietnam itu di awal tahun ini termasuk dalam 10 negara yang masuk dalam pemantauan ya oleh Departemen Keuangan di Amerika karena diduga mata uang mereka itu dibiarkan melemah meskipun ya belum terbukti juga sih. Untungnya Indonesia tidak ada di dalam daftar itu ya. Ya iyalah kalau misalnya ekspor ya dari negara-negara itu menguat, artinya pasar di Amerika kan dibanjiri oleh produk dari negara itu ya. Nah, maka Amerika itu nggak mau karena di dalam negeri mereka si pengusaha lokalnya bakal kalah, barang-barang lokal mereka bakal kalah oleh barang-barang ekspor dari Vietnam dan dari China. Nah, pertanyaannya berarti kan banyak juga ya yang diuntungkan dari menguatnya dolar ya. Contohnya nih, turis asing ya, pasti senang lah mereka pegang $1 bisa menang banyak nih di sini nih. Bisa beli macam-macam gitu kan. Contohnya Jepang ya, yen-nya itu kan lemah. Nah, itu justru kunjungan turisnya itu membludak, all time high atau pecah rekor ya. Lalu ada yang diuntungkan juga misalnya para eksportir nih. Mereka kan ekspor produk ya, misalnya produk UMKM gitu, mereka dapat dolar nih. Nah, sedangkan gaji karyawannya kan dolar rupiah. Nah, itu ada margin keuntungan di situ, ada cuan. Atau juga kayak freelancer ya yang dibayar dari dolar, atau mungkin juga para YouTuber nih ya. Jadi sebenarnya ada peluang juga nih guys. Nah, kalau yang mungkin tertarik ekspor-ekspor ya mungkin bisa coba-coba dulu nih ekspor kalau nggak ke Amerika ya mungkin bisa coba-coba ekspor ke Cina nih ya. Karena kita kan yuannya juga kuat tuh, rupiah tuh melemah terhadap yuan. Nah, kalau mau tahu tentang insight dan potensi ekspor ke Cina dan bagaimana strategi untuk masuk ke pasar China, bisa tonton ya di video kode marketing ya, di episode yang ini nih. Mana nih? Sini ya. Kiri ke kanan nih. Ya, tonton sini nih. Jadi intinya lemahnya kurs mata uang itu tidak usah dikhawatirkan berlebihan ya, sepanjang fundamental negaranya masih bagus ya. Sepanjang negaranya itu fokus ke pariwisata seperti Jepang atau juga fokus ke ekspor ya seperti Vietnam. Jadi nggak sebentar-bentar impor inilah, bentar-bentar impor inilah. Jadi semua tuh diimpor ya. Jadi justru kalau negara yang ekspor itu malah bagus. Nah, menurut kalian kalau negara kita gimana guys ya? Coba berikan komen di bawah ya. Tapi melemahnya rupiah ini juga bisa membawa perubahan ya terhadap perilaku belanja konsumen masyarakat Indonesia. Mungkin nanti masyarakat kita akan menunda-nunda untuk upgrade HP lah ya, untuk makin sering cari diskonan nih. Lalu mungkin lebih mikir-mikir dulu nih sebelum check out belanjaan. Atau perubahan juga ada di produknya nih, di barangnya. Misalnya nih tempe mungkin nanti semakin kecil ukurannya. Bakso juga ya mungkin nanti jangan-jangan makin kecil ya. Karena kan dagingnya, tepungnya diimpor ya. Daging sapi
ada yang pakai daging sapi impor. Indeks keyakinan konsumen dari Bank Indonesia juga terlihat mulai turun dari awal tahun ya. Lalu jumlah kelas menengah Indonesia juga turun ya cukup besar dalam beberapa tahun belakangan ini. Dan menurut pengakuan pedagang, orang sebenarnya tuh nggak berhenti belanja ya, tapi justru dia berubah cara belanjanya. Kalau dulu orang tuh nyari barang yang bermerek, tapi sekarang ini ya yang penting harganya masuk ya beli gitu. Jadi merek tidak terlalu dominan lagi. Kalau dulu kita mungkin beli barang baru, sekarang mulai mempertimbangkan beli barang second. Kalau dulu kita ngopinya mungkin ya di Starbucks, sekarang ngopinya di kedai kopi lokal. Ya, tapi bagus juga nih kalau justru yang barang-barang lokal nih pada naik nih. Nah, ini justru kebangkitan brand-brand lokal nih, momentum ya. Ada kopi lokal, ada skincare lokal ya, ya semua yang lokal-lokal ya. Apalagi kalau yang lokal ini bisa diekspor keluar ya. Nah, cuannya dalam dolar. Tapi memang jumlah yang bisa mengekspor itu kan nggak seberapa banyak ya dibandingkan rakyat Indonesia yang jumlahnya ratusan juta nih. Jadi mungkin lebih banyak yang terkena dampak negatif dari dolar naik ini dibandingkan yang terkena dampak positifnya. Dan yang lebih bahaya itu bukan angka rupiah melemah terhadap si dolar ya, tapi kalau masyarakat tuh mulai panik berlebihan, mulai berhenti konsumsi, bisnis pada nggak jalan ya, dan kita kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, terhadap swasta ya, seperti yang terjadi pada tahun 98 ya. Ya mungkin yang generasi milenial ke atas ya, itu pernah ngalami ya, yang Gen Z mungkin belum ya, jangan sampai lah ya. Nah, kita doakanlah yang baik-baik saja buat negara kita ya. Oke, saya Aryo dari Indonesia Data, kolaborasi dengan Kode Marketing. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you, bye.